Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Victoria Aisyolomita dengan NPM 24120034. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rizky, NPM 24120038. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Yuwardani dengan NPM 24120075. Izin memperkenalkan diri, nama saya Duri dengan NPM 24120016. Kami akan menjelaskan tentang penyakit menular dan tidak menular di tempat kerja. Latar belakang dan urgensi ketiga, lingkungan kerja modern. Tempat kerja berpotensi menjadi klaster penyebaran penyakit akibat interaksi intensif di ruang tertutup dan sirkulasi udara terbatas. Dampak produktivitas, penyakit menular memicu absensi massal mendadak, sementara penyakit tidak menular menurunkan performa jangka panjang secara akumulatif. Lalu ada tujuan strategis manajemen. Yang pertama yaitu definisi. Definisinya yaitu memahami perbedaan mendasar antara PM dan PTM dalam lingkup K3. Dan yang kedua itu identifikasi. Mengenali contoh penyakit populer dan cara penularannya di industri. Dan yang ketiga mitigasi. Merumuskan langkah preventif dan promotif berbasis hierarki pengendalian. Baik, selanjutnya itu ada operasi PM dan PS PTM. Yaitu karakteristiknya penyebabnya itu penyakit menular PM, agen biologis, virus, bakteri, jamur. Terus penyakit tidak menular itu gaya hidup, genetik, paparan zat kimia. Selanjutnya karakteristik sifat perkembangan akut, penyebaran cepat antar pekerja. Penyakit yang tidak menularnya kronis, berkembang jangka panjang. Terus ada lagi faktor lingkungan, penyakit menularnya ventilasi buruk, sanitasi rendah. Penyakit tidak menularnya ergonomi buruk, stres kerja kronis. Selanjutnya penyakit menular di industri, ISPA dan influenza. Penularan droplet di ruang kantor ber-AC tertutup. Selanjutnya tuberkulosis, resiko tinggi di lingkungan kerja padat penduduk. Penyakit kulit akibat berbagai fasilitas loker peralatan lembab. Hepatitis HIV, resiko netstick indur pada tenaga medis. Setelah itu faktor resiko lingkungan PM, ventilasi buruk, sistem yang tidak dirawat menjadi sarang bakteri dan virus udara. Overcrowding, kepadatan pekerja melebihi kapasitas ruangan mempercepat transmisi. Sanitasi rendah, fasilitas cuci tangan dan toilet yang tidak higienis meningkatkan resiko. Selanjutnya ancaman penyakit tidak menular. Yang pertama itu ada musculoskeletal disorders, low back pain akibat posisi duduk yang salah. Lalu yang kedua ada kardiovaskular, hipertensi akibat stres kerja dan diet buruk. Lalu yang ketiga ada diabetes mellitus yang dipicu gaya hidup sedentar atau kurang bergerak. Lalu yang terakhir ada silikosis, kerusakan paru akibat paparan debu industri kronis. Manajemen K3, kendali penyakit menular. Yang pertama itu ada rekayasa teknik, pemasangan filter HEPA pada AC dan peningkatan air change per hour. Terus yang kedua ada administratif, kebijakan WFH bagi yang sakit dan program vaksinasi wajib, influenza atau hepatitis. Lalu yang ketiga ada penggunaan APD, penggunaan masker medis atau respirator N95 di area beresiko tinggi penularan. Selanjutnya ada wellness, kendali penyakit tidak menular. Yang pertama ada ergonomi atau penyediaan furniture adjustable untuk mencegah MSDS. Selanjutnya ada wellness program, yang mana ada senam rutin atau stretching dan edukasi gizi di kantin. Selanjutnya ada MCU berkala seperti screening tekanan darah, gula, dan kolesterol tahunan. Dan terakhir ada manajemen stres, yaitu konseling psikologi dan keterbatasan jam lembur. Kesehatan kerja bukan sekedar absennya penyakit, melainkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh bagi setiap pekerja. Kesimpulannya, keberhasilan K3 bertumbuh pada komitmen manajemen dalam menerapkan program preventif dan promotif secara konsisten demi menjaga aset terpenting perusahaan, yaitu sumber daya manusia. Demikian yang bisa kami jelaskan tentang penyakit menular dan tidak menular di tempat kerja. Terima kasih.